Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Jember dimanapun Anda semuanya berada. Senang sekali program Ala Dokter kembali hadir untuk temani Anda di kesempatan siang hari ini, pendengar. Bersama saya Nizar Sufi kembali hadir dengan serangkaian informasi seputar kesehatan, yang mana kita di zaman sekarang ini penting untuk menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Dokter, apakah ada perbedaan ketika pengidap TB ini dialami oleh anak kecil dan Ya, dewasa? betul. Jadi seperti tadi dibilang, kita mungkin bicara angka ya, Mas Mhm, Nizar ya, mhm, mhm. bahwa untuk TB di Kabupaten Jember ini kita menduduki juara ketiga di Jawa Timur. Ini bukan Nah, prestasi penemuan dokter ya? ya, mungkin dari segi program prestasi. Oke. Ya, jadi semakin cepat ditemukan, semakin sering ditemukan dan disembuhkan, maka eliminasi TB akan nanti Oh, semoga seperti akan itu. lebih cepat. Betul. Ini dari Mhm. segi epidemiologi, dari segi program ya, di mana angka kasusnya ini estimasi sekitar 824.000 kasus. Jadi yang ternotifikasi sekitar 393.000. Nah, dari 393.000 ini tadi 33.000-nya itu kurang lebih adalah TB anak, Mas Nizar. TB Nah, anak. jadi memang gejalanya untuk TB anak ini beda ya. Biasanya TB-nya pada anak-anak kurang dari 5 tahun, misalkan gejalanya tidak spesifik ke batuk yang tadi. Mhm, Nah, mhm. tapi biasanya lebih ke arah TB yang ekstra paru. Misal ada benjolan di leher, Aduh. kemudian anak ini gagal tumbuh ya, beratnya tidak naik-naik. Nah, kemudian kalau pada TB anak kita harus curigai adalah ada sumber. Jadi orang tuanya, kakeknya atau ada kontak serumah yang memang sumber TBC. Kemudian ada juga hubungan korelasi TB anak ini dengan stunting. Hmm. Nah, jadi pada ibu yang TB, misalkan ibu yang dengan TB, hamil, dia malnutrisi, kurang gizi, maka aliran darah dari ibu ke janinnya itu akan berkurang sehingga bayi yang dilahirkan biasanya akan berat badan lahir rendah, kemudian stunting, malnutrisi. Nah, jadi ada korelasi antara stunting dengan TB juga itu. Oke. Jadi Nah, biasanya kalau TB anak kita nanti pakai scoring mhm. sistem namanya. Jadi tadi ada kontak erat serumah, kemudian ada tes tuberkulin atau tes mantuk, kemudian TBC yang di leher biasanya di kelenjar, TBC tulang pada anak juga Mhm. bisa, bahkan ada TBC otak. Mhm. Ya, kemudian berat badan turun dan nanti kita akan lakukan pemeriksaan tambahan dengan foto ronsen. Gitu Nah, Mas oke, Nizar. baik. Ini penting juga berarti para orang tua harus aware ya jika Anda mungkin sudah terdiagnosis ya dokter ya Betul. menderita TB, ya harusnya lebih lebih peka lagi Aware, dokter, lebih lebih aware waspada, lagi kepada betul. anak-anaknya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah memang TB ini bisa eh, diturunkan dokter dari orang tua? Ya, Dalam artian memang penyakit ini misalnya orang tuanya turunan TB, ya, TB anaknya pasti turunan. kena TB. Ya, Kita masih membahas tentang World TBC Day, Gerakan Indonesia Mengakhiri Tuberkulosis dengan Komitmen dan juga Aksi Nyata. Nah, ternyata kasus TB ini terbilang cukup tinggi ya. Namun ternyata di balik fenomena yang mungkin agak mencengangkan ini, kata dokter, ini menjadi hal yang baik juga karena TB semakin banyak terungkap, diketahui datanya. Nah, besar harapan bahwa proses recovery-nya ini lebih baik dan lebih cepat seperti itu. Nah, dokter, kita masih bahas tentang tadi ada hal yang mungkin simpang siur difahami ya, masyarakat. Ketika orang tuanya TB, apakah ini otomatis nurun kepada anaknya penyakitnya atau bagaimana, dokter? ya, ini yang sering salah ya di masyarakat. Jadi Mhm. mitos dan fakta terkait TB. Jadi yang pertama sering dianggap TB adalah penyakit turunan. Ya, padahal tadi itu TB merupakan penyakit infeksi. Jadi menular lewat percikan dahak. Nah, jadi apabila misalkan orang tua atau kakek nenek pasien ini TB, maka apabila kontak, interaksi lebih dekat, lebih lama bergaul, nah tertular percikan dahak, maka si anak akan menjadi TB, cucunya yang diopeni mbahnya akan menjadi TB, sehingga kesannya anak cucunya TB jadi disebut dengan penyakit turunan. Padahal ini hanya mitos saja. Yang betul adalah TB ini tadi penyakit infeksi dan menularnya adalah lewat percikan dahak, gitu Mas Nizar. Oke, jadi ini nggak benar dokter ya? Ya, Oke. Kemudian dokter, ketika sang ibu nih dalam kondisi mungkin sedang hamil ya, dokter ya, dan dia adalah seorang penderita TB, apakah ada hal-hal yang perlu diwaspadai? Karena tadi dokter menjelaskan sebelumnya bahwa ada potensi anak kena stunting nih. ya.
Bagaimana dokter? Ya, jadi yang pertama, jadi nanti ada kolaborasi kegiatannya ya, salah satunya dengan KIA, dengan MTBS ya, dengan ibu hamil, ada screening TB, screening HIV juga pada ibu hamil. Jadi nanti pada penderita TB yang hamil, maka OAT, obat anti tuberkulosisnya ini aman untuk ibu hamil. Jadi apabila ibunya ini hamil dan penderita TB, maka OAT segera diberikan. Kemudian yang kedua yang harus kita perbaiki adalah nutrisinya. Ketiga, pencegahannya tadi si ibu menggunakan masker, ya. Kemudian nanti kalau sudah melahirkan, maka tetap boleh menyusui, tidak masalah. Jadi obat TB ini aman untuk bayi, untuk ibunya, dan tidak walaupun dikatakan di literatur ada sedikit yang lewat ASI, tetapi tidak bermasalah. Jadi tetap boleh menyusui dengan tadi itu etika batuk. Jadi sebelum menyusui cuci tangan dulu, kemudian si ibu gunakan masker, kemudian payudaranya sebelum disusui dibersihkan dan ASI bisa diberikan. Kemudian untuk bayinya diberikan obat pencegahan tuberkulosis namanya. Jadi kita sebut ada dengan juga untuk bayi dokter? ya, jadi kita sebut dengan TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi tidak hanya bayi aja Mas Nizar. Jadi TPT itu bisa untuk 3 kelompok ya. Jadi yang kelompok pertama anak yang kurang dari 5 tahun kontak dengan penderita TB, maka ini otomatis akan segera kita berikan terapi pencegahan tuberkulosis. Kedua, pada pasien yang HIV ya, TB HIV ini nanti juga ada obat untuk terapi pencegahan tuberkulosis. Dan yang terakhir untuk dewasa itu kontak erat tapi harus dipastikan dulu tidak ada gejala klinis, kemudian ada kontak erat dan tes mantuknya negatif, maka inilah positif artinya itu ada kontak, ada kuman di sana, tetapi daya tahan tubuh pasien itu masih bagus. Nah, inilah yang kita berikan terapi pencegahan tuberkulosis. Dan terakhir adalah yang resiko tinggi nih untuk terkena TB pada pasien imunokompromis, pasien yang resiko tinggi. Setelah dipastikan tidak ada gejala, mantuknya positif, maka diberikan terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, bedanya di sini kalau untuk terapi tuberkulosis kita sebutnya OAT ya, obat anti tuberkulosis. Tetapi kalau yang pencegahan tuberkulosis ini kita sebut TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi kalau TPT ini untuk orang sehat ya, tidak ada gejala TB tetapi kontak erat dengan penderita TB. Nah, gitu. Ya, oke. Jadi semua berpotensi sebenarnya dokter ya. Ya. Oleh karena itu baik ibu hamil, kemudian orang yang kontak, ya tetap harus sama-sama tahu adabnya dokter ya. Ya, Oke, baik. Sepupu saya berusia 30 tahun, ini mengeluhkan batuk berdahak yang telah berlangsung selama lebih dari 3 minggu dokter. Ya. Disertai dengan penurunan berat badan, kemudian keringat saat malam hari dan demam ringan. Ya. Setelah dilakukan pemeriksaan ronsen dada dan tes dahak, dokter ini mendiagnosis dengan TBC paru. Ya. Diberikan resep obat-obatan anti tuberkulosis atau OAT. Betul. Yang harus diminum selama 6 bulan. Betul. Nah, pada tahap awal pengobatan, dokter menjelaskan pada saudara saya bisa menjalin perawatan di rumah dengan mengikuti beberapa pedoman untuk mendukung kesembuhan dan mencegah penularan penyakit ini, dokter. Hal ini agak sedikit mengkhawatirkan bagi yang merawat. Ini harus bagaimana, dokter ya? Ya, seperti tadi ya. Jadi untuk kunci yang pertama, penderita TB ini jangan didiskriminasi. Ya, jadi sering kalau sudah TB dikucilkan, keluarganya meninggal semua, tidak. Jadi pasien TB ini butuh support, butuh dukungan dari keluarga. Nah, yang bisa dilakukan oleh keluarga ya yang ada penderita TB, yang pertama tadi yang sudah kita sebutkan mungkin Mas Nizar ya. Jadi yang pertama untuk penderita ini gunakan masker ya. Sering pertanyaan dari pasien dan keluarga, "Dok, kalau untuk alat makan gimana, Dok? Boleh terpisah ataukah campur?" Tidak masalah sebenarnya kalau alat makan itu sudah dicuci bersih ya. Kemudian tadi untuk yang penderita juga harus sadar diri ibaratnya ya. Jadi dia harus menggunakan masker, tidak boleh buang dahak sembarangan ya. Kemudian kalau ada anak kecil di sana jangan cium-cium pipi, cium bibir misalkan atau hidung. Nah, itu untuk mencegah resiko penularan. Yang harus dilakukan oleh keluarga yang lain adalah sirkulasi rumah ya. Jadi tadi selama ventilasi sinar matahari di lingkungan rumah itu bagus, maka resiko penularan akan lebih minimal ya. Oke. Kedua adalah
obat tadi, obat TBC harus diminum rutin ya. Itu harus habis dokter ya? Ya, 6 bulan rutin. Nah, Mhm. di literatur dikatakan kalau penderita TB ini sudah minum obat TB 2 minggu sampai 2 bulan, maka resiko untuk penularannya akan jauh lebih sedikit daripada kalau belum mengkonsumsi OAT sama sekali. Kemudian untuk tempat ya, untuk kamar misalkan dipisahkan dulu, tetapi cari yang kamar ini ventilasi sirkulasinya paling bagus. Oke. Nah, hindari penggunaan AC, hindari tempat yang lembab di sana, malah terkontak dengan sinar matahari, ventilasi, angin, sirkulasi itu akan bagus sekali untuk mencegah penularan. Iya. Gitu. Tadi kan dokter menyampaikan kalau harus konsumsi obat dokter ya. Ya. Dokter misalnya orang dengan imunitas yang bagus ya, tapi dia terkena TB. Ini sebenarnya kalau dengan treatment dia berjemur atau olahraga, makan makanan bergizi itu bisa sembuh dengan sendiri nggak sih dok? Kalau dia sudah confirm TB, sudah kita tegakkan diagnosa TB baik secara kuman maupun radiologis, maka tetap harus mengkonsumsi obat Oke. TB. Tetap obat OAT-nya tetap, dan tambahan suplemennya yang tadi kita sebutkan. Dengan tambahan suplemen, nutrisi, makanan yang bergizi, olahraga teratur, hindari merokok. Nah, berjemur ya pagi dengan adanya vitamin D itu juga akan membantu meningkatkan imunitas di dalam tubuh, otomatis juga akan menurunkan untuk resiko penularan TBC ini. Jadi memang TB ini berbanding terbalik dengan daya tahan tubuh, Mas Nizar. Jadi kalau daya tahan tubuh kita bagus, Ya. maka TB ini akan lemah ya. Tetapi kalau daya tahan tubuhnya rendah, contoh pada pasien dengan HIV, dengan kencing manis, dengan kanker, tadi anak dengan malnutrisi atau pasien dengan malnutrisi, maka resiko untuk menderita TB akan jauh lebih tinggi daripada orang dengan status gizi yang bagus gitu. Iya. Oke dokter ya. Semoga Jadi kalau difahami ya. tadi sudah tegak TB, tetap Obat obat TB harus diminum betul, ya? obat plus, nah gitu, obat plus nutrisi, kemudian daya tahan tubuh harus dijaga. Baik ya. Dokter saya mau konsultasi. Saya sering mendengar tentang flek paru dan TBC. Ya. Ini saya bingung apa sebenarnya yang membedakan di antara keduanya. Karena saya khawatir kalau saya mengalami salah satu dari kondisi ini karena saya sering batuk terus-menerus dan ada darah sedikit. Apakah flek paru selalu berhubungan dengan TBC atau bisa disebabkan oleh kondisi lainnya, dokter? Ya. Jadi flek paru itu istilah kita menjelaskan ke orang awam, ke pasien. Jadi gambaran cuma untuk yang pertanyaan ini harus ada data dulu. Ini Mbak apa Mas nih yang tanya? Mas sepertinya ya. Ya, ini Mas ya. Jadi harus didukung oleh gambaran ronsen dulu, radiologis atau fototora. Jadi nanti dengan fototora, salah satu gambaran TB itu adalah kayak bercak-bercak di parunya, ya, di parenkim paru. Sehingga secara radiologis itu akan tampak gambaran kotor, jadi kayak flek-flek di paru. Maka kita sebutkan flek paru biasanya. Jadi istilah awam TBC itu flek-flek paru secara radiologis. Jadi biasanya kita jelaskan, Bu, jadi Pak atau Ibu, bahwa di paru-paru Ibu ada bercak-bercak nih kotor, flek-flek. Kemudian ini secara radiologis gambaran TB paru. Kemudian didukung oleh gejala klinisnya tadi, kok batuk tidak sembuh-sembuh, ada bercak darah. Kemudian kita cek dahaknya. Nah, kalau dahaknya ini kumannya positif, maka ini sudah tegak sebagai TB dengan kuman yang positif. Dan ini yang sangat menular, Mas Nizar. Kemudian kalau kumannya negatif gimana? Kalau kuman negatif tetapi secara klinis mendukung ke arah TBC, kemudian radiologis juga mendukung ke arah TBC, itu juga kita sebut sebagai TB, tapi terdiagnosa secara klinis gitu. Artinya mungkin kumannya belum banyak sehingga belum memberikan kuman yang positif. Tetapi kalau tidak segera diobati, flek-fleknya tambah kotor, tambah nyebar, maka kumannya suatu saat bisa akan menjadi positif. Jadi kita biasanya untuk awam itu akan kita jelaskan bahwa kalau sudah ada ronsen dan ronsennya itu bercak-bercak, biasanya kita sebutkan bahwa itu flek paru. Jadi saran untuk yang Mas ini segera ke fasilitas kesehatan ya, baik itu Fasiankes tingkat 1, puskesmas, klinik ataupun rumah sakit, nanti akan dilakukan evaluasi lebih lanjut baik itu pemeriksaan dahak maupun kalau perlu akan dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan fototora gitu. Iya. Se-urgent apa sih dokter kita melakukan ronsen itu? Dan kapan sih waktu yang tepat kita melakukan ronsen? Ya, kalau urgensinya untuk pada TB, ronsen ini tempatnya di belakang Mas. Jadi yang diagnosa utama tegak harus pemeriksaan dahak dulu.
Itu yang utama, gold standard. Nah, kalau dahaknya negatif, kemudian tapi klinis tadi mendukung ke arah TB, batuknya kok tidak sembuh-sembuh 3 minggu, ada bercak darah, berat badan turun, nafsu makan turun, ya keringat malam, maka didukung oleh pemeriksaan radiologis gitu. Jadi tidak boleh mendiagnosa TBC paru dengan hanya ronsennya ini positif TBC, tidak boleh. Jadi dibalik. Ya. Nah, jadi harus dahak dulu. Kalau ternyata dahaknya sudah tegak TBC, tidak perlu diragukan fototorak, tidak masalah. Jadi ini sudah tegak TBC. Jadi dahak itu 100% bisa untuk mengeksklud TB. Tapi kalau fototorak nilainya hanya 70%. Nah, sehingga gold standard adalah dahak dulu. Kalau dahak tidak bisa keluar atau hasil dahaknya negatif, baru dilakukan pemeriksaan fototorak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tingkat urgensinya tergantung dari kerusakan penyakit parunya. Misal pasien itu sesak berat, sesak hebat. Nah, ternyata TBC sudah kena di pleura namanya, selaput parunya itu sudah pecah, kolaps. Kita sebut dengan pneumotorak. Nah, ini urgent untuk dilakukan fototorak. Kedua, misalkan ternyata ada air nih di paru-paru. Kita sebutnya untuk awam paru-paru basah, maka ini juga urgent untuk dilakukan fototorak. Kemudian batuk darah hebat, nah ini juga. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang memang membutuhkan fototorak segera untuk dirujuk ke rumah sakit. Tetapi untuk di program kalau kondisinya stabil, maka fototorak itu posisinya di belakang setelah dilakukan pemeriksaan dahak gitu. Oke, dokter, masih banyak mungkin sebagian masyarakat dokter yang enggan memeriksakan diri apakah padahal gejala-gejala TB tadi udah ada dalam diri dia. Betul. Dia itu mungkin takut, lebih ke malu mungkin ya kalau mungkin Diskriminasi, nanti, betul. kalau saya kena TB nanti Dijauhi, dijauhi sama betul. masyarakat seperti itu. Ketika dia akan berobat kepada fasilitas kesehatan, dokter, ini apa dok motivasinya biar mereka tuh nggak ngerasa minder, malu dan ya harusnya periksa seperti itu. Jadi clue yang pertama adalah TB bisa disembuhkan. Ya, TB bisa disembuhkan dengan pengobatan teratur. Jadi jangan takut untuk berobat. Karena Anda harus ingat kalau tidak segera diobati, maka nanti kerusakan paru, kerusakan organ-organ di dalam tubuh akan semakin berat. Dan kalau semakin berat, maka resiko kematiannya akan lebih tinggi. Jadi kasihan nih. Kedua, kalau punya anak kecil, ada kontak erat di rumah, maka kalau si penderita ini tidak segera diobati, maka resiko penularan akan lebih tinggi. Jadi bisa menularkan ke anak, ke cucunya. Nah itu. Jadi kalau Anda sayang keluarga, sayang diri Anda, jadi segera berobat dan nanti TB ini bisa disembuhkan. 2 minggu, 2 bulan, resiko penularan lebih rendah. Dan setelah pengobatan 6 bulan, bahkan bisa nanti sembuh total selama daya tahan tubuhnya bagus gitu. Oke, jadi insya Allah bisa disembuhkan dokter Sembuh, ya. Yang ya, penting bisa disembuhkan. kooperatif pasiennya ya. Kooperatif dan minimal pengobatan harus rutin pengobatan itu Mas Nizar Ya. selama 6 bulan. Biasanya kita sebut 2 bulan itu obat merah yang besar, nanti kencing pasien akan berwarna merah nih. Nah, jadi itu karena bukan, efek mohon samping. maaf, bukan darah atau Bukan, jadi efek samping dari rifampicin namanya obat TBC. Jadi kita cluenya gampang kalau penderita TB ini sudah pengobatan atau enggak, Ibu minum obat yang kencingnya warna merah enggak? Iya. Atau nanti kita kasih penjelasan, jangan takut ya Bu, nanti setelah minum obat ini kencingnya Ibu agak sedikit berwarna merah. Itu bukan kencing darah. Nanti kalau tidak dijelaskan, pasien akan takut nih. Saya sembuh dari TBC tapi jadi kencing Kok merah, darah ya? ya, padahal itu bukan kencing darah tapi efek samping dari rifampicin. Itu selama 2 bulan kita sebutnya 4 FDC atau obat merah yang besar. Kemudian 4 bulan dilanjutkan dengan obat yang merah yang kecil ya, 2 FDC kita sebutnya. Jadi total pengobatan minimal 6 bulan. Kenapa saya sebut minimal 6 bulan? Pada TB yang ekstra paru seperti tadi TBC otak, TBC tulang, TBC perut, TBC cairan di rongga dada, cairan pleura, pneumotorak, maka pengobatannya bisa diperpanjang. 9 bulan, 1 tahun, pada TBC otak itu bisa sampai, dan tulang itu bisa sampai 1 sampai 1,5 tahun gitu. Baik, dok. Dok, sebelumnya saya tidak batuk, tidak demam, tetapi kenapa tiba-tiba saya batuk darah ya? Awal-awal seperti riak, tetapi lama-lama tidak nyaman. Dan ketika saya coba keluarkan, ini ternyata darah, dokter. Ya. Ini kenapa ya? Kemudian apakah ada obat batuk darah di apotek yang bisa dijual dengan bebas? Dan namanya apa, dokter? Ya. Jadi untuk yang batuk darah bisa karena TB, bisa karena bukan TB.
Nah, pada kondisi dengan bronkitis itu bisa menyebabkan salah satu gejalanya batuk darah. Biasanya batuknya kering ya, kemudian dipaksa batuk, jadi kesannya batuk kayak ada bercak darah. Kalau itu artinya saat batuk keras itu terjadi iritasi di saluran nafas yang atas ya, sehingga pembuluh darahnya ibaratnya gampang pecah ya. Untuk obat ada sih untuk obat yang menghentikan batuk darah, tetapi tidak dijual bebas Mas Nizar. Jadi harus dengan resep dokter. Jadi saran kontrol ke rumah sakit untuk dilakukan fototorak dulu. Kalau yang kondisi batuk darah ini urgent juga tadi dilakukan fototorak ya Mas Nizar, untuk memastikan ini penyebabnya karena TBC ataukah bukan TBC. Kalau ternyata dari foto ronsen aman, bersih, tidak ada gejala tidak ada gambaran ke arah TBC, maka cukup diberikan obat simptomatis. Jadi antibiotik, obat untuk stop batuk dan batuk darahnya. Tetapi kalau itu penyebabnya karena TBC, maka selain obat simptomatis untuk menghentikan batuk darah tadi, maka harus ditambah dengan obat TBC. Jadi saran segera ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan foto torak, nanti akan ada dapat resep. Jadi obat bebas untuk stop batuk darah itu tidak dijual Jual dengan bebas. bebas. Ya, harus dengan resep dokter. Jadi jangan asal ya dok ya. Betul. Apalagi cari sumber pribadi di media sosial, dan bisa jadi kalau ini bukan berdasarkan pemeriksaan Betul. yang valid secara medis dan oleh dokter, bisa jadi berbahaya buat tubuh Betul. dokter ya. Jadi mending dipastikan dulu penyebabnya ini karena TBC ataukah bukan TBC gitu dulu. Baik, dokter, mungkin menjadi poin terakhir ya. Ini dalam rangka World TBC Day, Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan Komitmen dan Aksi Nyata. Sekali lagi ini bukan hanya dokternya yang ngoyo nih ya, Ya, betul. tapi masyarakat juga harus menjadi mitra yang kooperatif untuk Peran bisa serta masyarakat. bersama-sama bersinergi dokter Betul. ya, seperti itu. Dokter, apa yang bisa disampaikan, dikatakan untuk masyarakat yang saat ini mungkin menderita TB, atau masyarakat yang ada anggota keluarganya menderita TB, dan masyarakat yang alhamdulillah sehat sekarang, tapi ada lingkungannya yang terkena TB, Ya. seperti apa dokter yang bisa diamanahkan? Ya, jadi untuk tadi itu ya komitmen nyata ya. Jadi kita kolaborasi, bersinergi. Jadi semua berbagai pihak ini akan ikut untuk penanggulangan eliminasi TBC ini. Jadi peran serta masyarakat di sini banyak yang bisa dilakukan Mas Nizar. Jadi yang pertama kesadaran diri. Jadi kita juga ada kader TB di sini ya. Jadi kader TB ini juga membantu penyuluhan ke masyarakat. Kalau ada penderita TB atau ada yang keluhan gejala batuk, maka akan disarankan untuk segera mencari fasilitas kesehatan. Kemudian peran serta masyarakat lain apa? Terlibat aktif nih di kegiatan penyuluhan, di kegiatan screening TB, itu yang bisa dilakukan. Kemudian hal-hal yang bisa dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat berikutnya bersama-sama untuk membantu penderita TB ini. Contoh yang pernah dilakukan oleh teman-teman dari kesehatan masyarakat ya, pemberian ternak nih. Ada ayam, ada bebek untuk penderita TB. Jadi mereka diberikan ayam atau bebek, nanti diternakkan sehingga bisa untuk menambah penghasilan. Kemudian yang terakhir yaitu tadi terlibat aktif dalam kegiatan screening TB. Jadi kalau ada tetangga kita atau teman kita yang kena TB, maka etika tadi penyuluhannya kita lakukan. Oh, jangan-jangan ini TB, segera sarankan ke pasien ke level 1 dulu lah, misalkan yang puskesmas. Dan untuk info bahwa obat TB untuk penegakan diagnosa TB ini di puskesmas gratis semuanya. Nah, ini nggak diketahui masyarakat Pengobatannya ya. pengobatannya pun juga gratis, semuanya ditanggung oleh pemerintah. Masya Allah. Jadi tinggal Jadi bisa langsung masyarakat. datang dan periksa dokter ya? Ya, jadi untuk yang mulai tadi pemeriksaan dahak, kemudian apa namanya, akan gratis, dan obat-obatan itu akan gratis. Kecuali nanti yang foto ronsen tidak gratis ya Mas Nizar, tidak ditanggung. Jadi nanti Ya. kalau ada BPJS atau punya kartu kesehatan yang lain itu bisa ditanggung gitu. Oke, baik. Jadi itu bisa peran serta semua masyarakat ininya. Oke, baik ya. Sinergi bukan hanya tugas dokter, tugas semua kalangan dokter ya. Betul. Untuk gimana caranya kita bisa mengakhiri kasus TB yang cukup tinggi di Indonesia nih Tinggi, dokter sangat ya. tinggi. Kita Sangat tinggi. juara 2-3 di dunia selalu. Dunia. Ya. Jadi kalau kemarin Piala Dunia ya, masih berjuang kita TB Iya. sudah Udah juara. juara 2 atau 3 di dunia. Ini apakah memang erat kaitannya dokter dengan kasus perokok aktif dan pasif Salah kan sangat satunya, tinggi kan ya ya. dibandingkan Salah negara satunya, lainnya. Ini ya. bisa ngaruh juga dokter ke angka Betul. TB. Ya, salah satunya faktor resiko untuk terjadinya TBC adalah perokok. Jadi pada perokok resiko untuk terjadi TBC jauh lebih tinggi.
gitu. Hmm. Kemudian kenapa kok tinggi juga nih di Jember atau di Indonesia pada umumnya, karena memang kita daerah yang menengah ke bawah Ya. ya, dengan ekonomi menengah ke bawah, kemudian banyak yang masih kondisi kesehatan kita masih kurang, kemudian apa namanya, nutrisi kita banyak yang menengah ke bawah lah ibaratnya. Hmm. Dengan daya tahan tubuh yang masih rendah, maka resiko untuk endemis TB itu tinggi sekali Oke, gitu. baik. Dokter, tidak terasa hampir 1 jam Satu kebersamaan jam ya. kita untuk Ala Dokter siang hari ini bersama Dokter Retna Dwi Puspitarini, spesialis paru. Dan kita juga sampaikan terima kasih bagi Anda yang sudah simak program Ala Dokter RRI Jember dan sudah bertanya. Mohon maaf juga kalau mungkin ada yang bertanya, namun karena keterbatasan waktu, ya semoga bisa disambung lagi Dokter, insya Allah ya, Insya Allah. di lain kesempatan. Terima kasih Dokter Retna. Terima Sudah. kasih Mas Nizar dan Sobat Pro 1 RRI. Baik, salam sehat dokter. Terima kasih. Semangat untuk memberantas TB. Semangat terus. Semangat terus dokter ya. PR-nya masih banyak. PR-nya masih banyak.